Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai upaya mencegah dan meminimalkan resiko dan hazard dalam asuhan keperawatan pada tahap pengajian sampai evaluasi. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Resi Prihatin Landu dengan NIM 07, Yenman Forlina 08, Aurelina Latifah 011, Latifah Audita dengan NIM 016, Jamie Octavianu dengan NIM 011, Nadia Dwi Cahyani NIM 22, Firdila Latna Anjani dengan NIM 24, Tias Istia Avinta dengan NIM 28, Hastuti dengan NIM 29, Zedirius Kulo dengan NIM 38, Aulerian Fadila dengan NIM 44, dan saya sendiri, Farhan Musaki dengan NIM 43. Langsung saja kita lanjut ke bagian definisi. Silahkan untuk teman-teman untuk menjelaskan mengenai definisi materi yang akan dipresentasikan. Hasrat adalah faktor intrinsik yang melekat pada suatu berupa barang atau kondisi dan mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Hasrat adalah suatu aktivitas atau sifat alamiah yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau miles net bad. Hasrat adalah suatu kondisi atau tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kerugian. Faktor hasrat dan resiko tempat kerja. Yang pertama, bahan kimia. Jalan masuk bahan kimia ke dalam tubuh, pernafasan, kulit, tetelan, racun dapat menyebabkan efek yang bersifat akut, kronis, atau kedua-duanya. Terdiri dari korosi, iritasi, kanker, racun sistemik. Yang kedua, bahaya biologi. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda, seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk secara alam yang terdegradasi. 3. Bahaya fisik, yaitu bahaya fisik potensi yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. 4. Bahaya psikologi. Bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian seperti penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, dan hal lainnya. Yang kelima, bahaya fisiologi. Potensi bahaya yang berasal atau yang disebabkan oleh yang tidak baik atau tidak sesuai dengan pengendalian risiko. Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 1. Pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan, dan motivasi diri. 4. Evaluasi melalui internal, audit, penyelidikan, dan etiologi. Penegakan hukum, pemberian alat pelindung diri atau APD. Tahapan proses manajemen risiko. 1. Penetapan lingkup ruang.
2. Identifikasi risiko. 3. Analisis risiko. 4. Pengendalian risiko. Untuk tugas perawatnya, yang pertama, mengawasi lingkungan pekerja. Kedua, memelihara fasilitas kesehatan perusahaan. Yang ketiga, membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan pekerja. Keempat, membantu melakukan terhadap keadaan kesehatan pekerja. Kelima, merencanakan dan melaksanakan kunjungan rumah dan perawatan di rumah kepada pekerja dan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan K3 terhadap pekerja. Ketujuh, ikut berperan dalam usaha keselamatan kerja. 8. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai pekerja dan keluarganya. Yang terakhir, membantu usaha penyelidikan kesehatan pekerja, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan K3. Saat melakukan proses implementasi, perawat harus menjamin bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang tepat. Perawat juga harus mampu menilai kemampuan secara pribadi dalam melaksanakan proses implementasi agar tidak terjadi kesalahan saat memberikan tindakan pada pasien. Selain itu, keselamatan pasien juga ditentukan dari peralatan medis dan lingkungan sekitar pasien. Hal tersebut perlu diperhatikan agar pasien dapat terhindar dan infeksi lain akibat melakukan kontak dengan benda asing atau lingkungan di luar tubuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.